barusan baca tweet dari Mojok gitu kan. Itu isinya tuh tentang orang Batang yang selalu ngaku-ngaku jadi orang Pekalongan gitu, dimana adalah Batang adalah suatu kabupaten gitu ya di Jawa Tengah, dan Pekalongan juga kota dan juga kabupaten di Jawa Tengah gitu. Tapi dari segi lokasi emang Batang dan Pekalongan ini sebelahan. Pekalongan itu ya bisa dibilang lebih kota gitu, karena emang ada kota Pekalongan di situ, lebih rame istilahnya daripada Batang. Dan untuk Batang sendiri juga dia kotanya Batang, maksudnya ibu kota dari Kabupaten Batang itu juga dia mepet lebih dekat ke, bahkan dekat banget sama kota Pekalongan. Maksudnya nggak di tengah-tengah gitu loh, nggak di tengah-tengah Kabupaten Batang, tapi mepet sama kota Pekalongan. Nah ini cukup relate sama banyak orang yang adalah orang pinggiran, orang yang tinggal di pinggiran suatu kota besar, di mana tapi secara administratif nggak masuk ke dalam kota besar itu gitu. Jadi misalnya diambil contoh adalah di sini aku gitu. Aku sering ngaku asal Semarang, sering ngaku asli dari Semarang, padahal tempat tinggalku sendiri adalah Kendal, dimana Semarang itu adalah ibu kota Jawa Tengah dan Kendal adalah kabupaten di sebelahnya. Ketika ketemu sama orang baru atau entah siapapun itu, dimanapun itu, aku selalu mengaku bahwa namaku adalah Dika dan asalku adalah Semarang. Kenapa? Bukan karena Kendal nggak bagus, bukan karena Semarang lebih kota, ataupun terdapat perbedaan secara modernitas apa ya? Namanya apa ya? Secara kemajuan dari keduanya. Tapi bukan karena itu, tapi lebih karena lebih gampang aja ngejelasin ke orang kalau aku mengaku dari Semarang. Bahkan aku kadang nggak perlu ngejelasin gitu, karena hampir semua orang di Indonesia mungkin tahu gitu kan, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah gitu. Sementara jika aku mengaku berasal dari Kendal, itu kayak orang akhirnya jadi ribet gitu, percakapan berikutnya jadi lebih ribet gitu. Misalnya oh iya Mas Dika asalnya dari mana? Oh kalau saya Semarang. Itu udah beres. Oh Semarang, gitu aja paling. Terus nyambung ke obrolan lain. Tapi beda lagi kalau oh Mas Dika asalnya dari mana? Oh saya dari Kendal. Oh Kendal, kayak kamu pernah denger itu di Jawa Tengah ya? Oh iya, Kendal itu Jawa Tengah. Itu loh Pak, sebelahnya Semarang. Oh dari Semarang berapa jam emang? Ya paling, nah itu terus jadi panjang, kayak ngejelasinnya jadi panjang gitu. Itulah kenapa aku lebih memilih untuk ngaku berasal dari Semarang, karena biar gak ribet aja udah. Itu nggak ada alasan lain. Lalu ada juga di kasus-kasus yang lain yang bukan aku aja ya yang ngaku kayak gini. Banyak temanku yang juga ngaku-ngaku kayak gitu, bukan karena keinginan mereka mengaku dari kota besar, tapi karena emang keterpaksaan. Di waktu kuliah itu bagian dari ospek yang pernah aku laluin sama teman-teman adalah kita harus hafal nama teman-teman satu angkatan. Nggak hanya itu, nah hafal nama gampang lah, seiring waktu juga hafal ya. Muka kan gampang dihafal gitu. Tapi selain itu kita juga harus ngapalin asal orang itu, asal
teman-teman satu angkatan, rumah mereka di kota apa. Itu kan jadi repot di situ gitu. Terutama kan ketika di kampus kan, yang namanya lingkup kampus kan bukan hanya temannya, itu bukan hanya orang satu provinsi, tapi banyak gitu loh. Dari hampir semua provinsi itu ada gitu. Dan untuk kita ya, selain orang yang tinggal di provinsi itu, misalnya ya kita paling taunya kota-kota yang cukup besar atau ibu kota provinsi itu gitu. Misalnya kalau ditanya tentang Kalimantan Tengah misalnya, aku juga taunya Kalimantan Tengah itu paling Palangkaraya, Pangkalan Bun mungkin, dan kota-kota lain juga nggak hafal gitu. Dan itu kan nggak semua mahasiswa berasal dari kota besar, jadinya kita susah ngapalin untuk asal itu. Nah, karena susah ngapalin asal teman itu, kita kan jadi sering kena hukuman dari senior seperti itu. Jadi ngulangnya ngapalin nama teman sama asalnya jadi gagal gitu. Gagalnya tuh bukan karena hal-hal yang bener-bener karena kita nggak berusaha. Kita udah berusaha, cuma karena emang misalnya gini deh, ketika misalnya ada temanku namanya Andi misalnya, terus dia asalnya dari Bekasi, atau misalnya ada yang dari Tangerang juga, ada yang ini dari Jakarta, kan kita juga bingung gitu. Misalnya ada teman yang asalnya dari Jakarta, ada teman yang asalnya dari Bekasi, terus ketuker gitu, apa dia yang dari Jakarta, apa yang dia dari Bekasi, itulah kayak ketuker aja. Terus kalau misalnya teman-teman yang aku asing banget sama kota-kotanya gitu, kayak misalnya teman-teman dari Sumatera Utara itu banyak banget, dan mereka nggak semuanya berasal dari kota besar, yaitu seperti kota Medan gitu. Ada yang teman tuh dari Samosir misalnya, ada yang dari Siborong-borong, ada yang dari, pokoknya banyak lah kota-kota yang bahkan aku baru dengar ketika mereka datang ke kampusku dan berkenalan. Sebelumnya nggak pernah dengar nama kota itu. Akhirnya kan kita gimana caranya biar apal dulu, karena buat lama-lama kan kita juga salah di sini lagi, ketukar tempat lagi. Akhirnya kita nemu solusi, gimana kalau ya kita bohong dikit gitulah sama senior gitu kan nggak apa-apa, angkatan kita ini toh kita sebenarnya apal sama orangnya gitu kan. Akhirnya kita mencoba ngakalin solusi yang tepat, itu ketika ngapalin nama-nama angkatan dan asalnya itu kita nyebut kota terbesar yang kita tahu yang dekat dengan orang itu. Misalnya ketika kita nyebut Andi tadi adalah orang Bekasi, terus aku nggak apal nih, takut ketukar nih, daripada mungkin apakah dia Bekasi, apakah dia Depok, ataukah ini karena aku lupa. Akhirnya Andi Jakarta, akhirnya dia mengiyakan aja, ya betul, di depan senior seperti itu. Terus ada juga yang misalnya Dewi gitu, asalnya Medan, dia nganggung aja, padahal dia mungkin asalnya dari Simalungun atau Siborong-borong, seperti itu. Jadi mengaku berasal dari kota besar itu sangat relate dengan kami, dengan orang-orang yang terpaksa untuk mengaku berasal dari kota besar tanpa ada sebenarnya keinginan, ya. Itulah, pasti banyak deh yang relate gitu kan dengan kayak gitu kan, karena ya emang hampir semua orang nggak mau ribet coy gitu kan. Ketemu lagi di video selanjutnya.